Buat lo yang masih kuliah, apalagi misalnya lo udah mau lulus kuliah, coba lo pikirin baik-baik deh. Lo punya waktu 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin 8 tahun untuk mewujudin hidup yang lo idamkan. Mau lo jadi bos di kantor, mau jadi entrepreneur sukses, atau apapun. Gimana caranya? Kerja keras, nggak banyak distraction, nggak banyak nunda-nunda. Kenapa? Karena kalau lo udah memasuki umur 25, 26, 27, lo akan memasuki fase di mana lo akan ingin menikah dan lo akan ingin berkeluarga. Bukan berarti lo nggak boleh berkeluarga, tapi kalau lo udah menikah, artinya lo punya tanggungan. Dan kalau lo punya anak, lo juga punya tanggungan baru. Yang secara tidak langsung waktu lo akan berkurang. So, stop main-main dan jangan sia-siain masa muda lo. Kerja keras dari sekarang. Jadi nanti begitu kalian memasuki umur-umur mau menikah, kalian bisa menikah dan berkeluarga secara siap dan lebih tenang. Just freaking start. Hai teman-teman, welcome back to Level Up. Dan kali ini gue mau menjawab pertanyaan dari Kak, gimana caranya percaya diri ngomong di depan orang banyak? Caranya adalah dengan latihan ngomong. Pertama latihan ngomong depan tembok ya. Kenapa depan tembok? Karena tembok itu nggak bakal bisa nyautin kita gitu ya. Jadi kita mau ngomong apa aja nggak bakal dibalas sama dia. Jadi kita harus terbiasa dulu nih ngomong sama tembok. Kedua, kita ngomong sama cermin gitu ya. Kita ngomong sama diri kita sendiri. Kita melihat nih kalau misalnya kita ngobrol sama orang tuh penampakan kita seperti apa sih? Enak nggak sih gitu ya. Dan latihan ngomong nih. Ngomong terus namanya ngomong sepede mungkin gitu. Anggapannya lu udah pedenya maksimal banget tuh seperti apa sih depan cermin, biar lu sendiri melihat seperti apa gitu ya. Nah ketiga, harus latihan ngobrol sama orang, mulai dari teman-teman yang terdekat dulu gitu. Ngomong, mulai banyakin conversation gitu kan, cari tahu dia sukanya apa, atau mungkin kalau misalnya udah tahu mau ngobrol sama siapa, cari tahu dulu tentang orang ini, jadi lu tahu mau ngobrolin apa, topiknya tentang apa gitu. Dan gimana cara ngomong depan orang banyak, memang harus latihan, memang harus dicoba. Kayak gue pertama kali coba ikutan modeling kampus ya, meskipun badan gue beletot begini badannya gitu, tapi gue coba modeling kampus dan berdiri di depan ribuan orang gitu ya, dan mencoba ngomong juga, ngejawab pertanyaan. Dan ya udah, gue takut gemeteran, tapi atas gue pernah nyobain, oh gini rasanya yang ngomong depan orang banyak gitu ya. Nah, paling sebenarnya sih mungkin ikutan komunitas atau mungkin di kampus ikutan kayak OSIS-nya gitu atau himpunannya, dimana nanti lo bisa mengemukakan pendapat ke orang banyak. Disitulah kalian mencoba untuk latihan ngobrol dengan banyak orang, atau ikut fokus group discussion, atau mungkin ikut seminar, ikut workshop yang akhirnya nanti digrup-grupin dan harus berbagi pendapat dengan satu sama yang lain. Di situ kalian belajar untuk ngobrol juga depan orang banyak. Depan orang banyak ini tergantung relatif kan. Kalau misalnya orang banyak itu lebih dari satu, ya mungkin bisa dicoba dulu dari 2 orang, 5 orang, 10 orang. Atau udah terbiasa, skill kalian juga udah makin bagus, ntar kalian menjadi seseorang yang misalnya menjadi pembicara atau menjadi pemain band atau apapun itu, bisa tampil depan orang banyak dan akan menjadi lebih percaya diri gitu. Gue yakin semua orang itu pasti pas pertama kali depan panggung, depan banyak orang, ngomong depan banyak orang, pasti ada rasa gemeteran, nervous, takut, pengen boker gitu, pasti ada gitu. Tapi kalau udah latihan, udah sering, udah terbiasa, udah jadi habit, udah jadi kegiatan sehari-hari, pasti akan luas, udah akan santai. Karena apa? Karena ya udah demam panggungnya sudah hilang ibaratnya gitu. Pertama kali pastinya ketakutan, tapi karena udah terbiasa, udah jadi habit, ya santai aja, maju ke depan ya maju aja, ngobrol dengan orang banyak, ngobrol aja gitu. Ntar cara nge-level up dari komunikasi kita adalah gimana caranya ngejaga omongan kita supaya omongannya nggak salah, supaya omongannya sesuai dengan tempatnya, situasinya gitu. Kira-kira ya yang bisa gue share kali ini. Thank you, semoga bermanfaat. Gue Nek Ribo, dukung terus, sebar konten positif, and see you guys in the next Level Up video. Bye bye. Just to know what you knew.
restless every time we start looking as a lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Setiap individu memiliki minat dan juga bakat yang masih perlu untuk diasah untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat bermanfaat. Generasi milenial merupakan generasi yang tumbuh dengan berdampingan dengan kemajuan teknologi serta industri kreatif. Creative and Innovative School hadir untuk menghadapi tantangan yang ada di masa sekarang ini. Karena keresahan tersebut, Creative dan Innovative School di sini menghadirkan untuk mahasiswa-mahasiswa UNS. Creative and Innovative School bukan hanya mengembangkan, tetapi juga mengawal serta mendorong mahasiswa UNS agar terus berinovasi dan juga berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga luar biasa ya, teman-teman masih semangat untuk mengikuti Grand Closing CIS pada malam hari ini. Baik teman-teman, untuk memasuki acara yang inti, tidak elok rasanya kalau saya tidak membakar semangat teman-teman yang ada di rumah semuanya. Masih ingat jargonnya CIS gimana? Masih ya? Oke. Sambil saya pandu di sini, teman-teman memeragakan ya, oke? CIS 2020. Be kreatif, be inovatif. Oke, sekali lagi. CIS 2020. Be kreatif, be inovatif. Oke, semangatnya semakin terbakar ya pada malam hari ini karena kita sudah memberikan jargon bersama-sama seperti itu. Baik teman-teman semuanya yang ada di rumah, CIS merupakan sebuah agenda rutinan dari BEM BEM UNS yang kali ini adalah yang pertama dan sudah berlangsung kurang lebih 5 minggu ya, seperti itu. Dan tidak hanya berhenti pada sekarang saja, tetapi nantinya juga akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan seperti itu. Pokoknya CIS ini adalah suatu kegiatan yang sangat keren sekali, sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman yang bergabung di CIS ini adalah orang-orang pilihan karena dari 400 atau 500 orang pendaftar, teman-teman ini adalah orang-orang yang terpilih. Tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Tidak hanya itu teman-teman, kegiatan CIS ini bisa berjalan dengan lancar karena ada dukungan dari panitia. Oleh sebab itu, marilah kita sambut Nahkoda atau Ketua dari CIS 2020 kepada Saudara Lantip Asyar Amar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Fighter. Selamat datang di Grand Closing Creative and Innovative School 2020. Generasi milenial adalah generasi yang tumbuh berdampingan dengan perkembangan teknologi dan persaingan industri kreatif seperti yang sudah disampaikan oleh MC di awal acara tadi. Nah, harapannya di sini teman-teman yang udah mengikuti Creative and Innovative School dapat mengembangkan potensi dan skill yang dimiliki serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di setiap kelas yang telah dilaksanakan. Kelas desain grafis, kelas content creator, kelas event management, dan kelas public speaking. Itulah kelas yang pada akhirnya
teman-teman ikuti dan udah teman-teman laksanakan juga bersama dengan para mentor dan expert yang sudah panitia siapkan dan juga panitia hadirkan. Harapannya teman-teman dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan seperti tadi dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan Creative and Innovative School di tahun pertama kali ini akan benar-benar menjadi sebuah cerita dan sebuah awal yang baik terutama bagi BEM UNS dan harapannya dapat berlanjut hingga periode-periode selanjutnya. Setelah ini teman-teman bakal ada pengkaryaan dan wisuda, namun jangan khawatir, malam ini kita bakal asik-asikan bareng, kita bakal bersenang-senang dan aku Lantip Asyam Amar selaku CEO CIS UNS 2020 mewakili seluruh panitia CIS UNS 2020 mengucapkan selamat bersenang-senang dan selamat berkarya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Latif Asyam Amar. Aduh, susah sekali ya saya menyebutnya. Teman-teman, ini adalah CEO dari CIS, sehingga karena Mas Latif Asyam Amar ini dan juga tim panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara CIS hingga malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sudah pada follow belum Instagramnya Mas Amar ini, Mas Asyam Amar ini? Wah, kalau nggak follow sayang banget dong. Waduh. Kan kebanyakan ada adik maba kan yang join, anak-anak 2019, 2020 nih. Mas Asyam nih keren banget, bisa menghandle dan juga bersama timnya sehingga CIS 2020 bisa berjalan dengan lancar. Baik teman-teman semuanya, kalau tadi kita sudah mendengarkan bersama sambutan dari CEO CIS, sekarang ini malah kita dengarkan bersama sambutan dari Presiden BEM UNS 2020 kepada Muhammad Zainal Arifin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Factor, selamat malam. Di momen agenda grand closing Creative and Innovative School dari suatu program kerja dari Kementerian Kreasi dan Karya BEM UNS 2020 Kabinet Simpul Kebaikan. Agenda grand closing ini mengangkat sebuah tema yang paling wow teman-teman. Mengangkat tema yang paling kekinian, yakni Catch Your Future. Maka teman-teman, walaupun temanya kekinian banget, maka harapannya itulah adalah menjadi momentum dan tantangan bagi kita semua, tantangan bagi teman-teman semua. Kita harus tetap kekinian dan kita harus mempunyai sebuah skill kekinian yang dibutuhkan oleh dunia pada saat ini. Teman-teman, dunia di masa pandemi COVID-19 ini lagi dihadapkan dengan kondisi VUCA. VUCA yakni adalah volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity. Itulah kondisi dunia pada saat ini, dan itu yang mendesak BEM UNS 2020 Kabinet Simpul Kebaikan melalui program kerja Creative and Innovative School membuat sebuah langkah terobosan untuk mencetak bibit-bibit unggul, orang-orang yang ahli di bidang event, di bidang kreator dan infografis, dan di bidang yang lainnya. Maka teman-teman, sehabis grand closing ini ada sebuah wadah lagi, yakni wadah pengkaryaan, dan ada wadah-wadah yang akan kalian ikuti. Maka teman-teman, jangan berputus asa sampai saat ini,
jangan bermalas-malasan sampai saat ini, maka tetaplah semangat untuk mengupgrade diri kalian sendiri, karena skill kalian dan karya-karya kalian sedang dinantikan oleh kampus kita, sedang dinantikan oleh Indonesia pada saat ini. Maka kita menunggu gebrakan dan karya dari kalian semua. Itulah yang menjadi kebanggaan bagi BEM UNS 2020 ketika karya kalian menjadi muncul dan karya kalian menjadi bermanfaat bagi orang lainnya. Sekian, semoga grand closing dari Creative and Innovative School ini bisa bermakna dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, itu tadi adalah sambutan dari Presiden BEM kita tercinta, yaitu Mas Muhammad Zainal Arifin. Di mana tadi sambutannya saya sedikit mengutip bahwa teman-teman ini ditunggu karyanya ke depan, dan karya kalian ini ditunggu oleh kampus kita tercinta, yaitu Universitas 11 Maret Surakarta. Baik teman-teman semuanya, ternyata sambutan sudah kita lalui. Selanjutnya adalah acara yang kita sangat tunggu-tunggu bersama. Tetapi sebelum memulai acara yang sangat kita tunggu bersama-sama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya cukupkan. Baik teman-teman semuanya, kita bakar dulu ya semangatnya yang masih ada di rumah. CIS 2020. Be kreatif, be inovatif. Gila nih anak-anak CIS, anak-anak yang keren, anak-anak yang sangat luar biasa. Hantarkan kepada moderator pada malam hari ini, izinkanlah saya membacakan sedikit apa sih tema yang akan menjadi topik pada malam hari ini. Seperti kita ketahui bahwasanya era digital merupakan era di mana informasi berlalu lalang dengan sangat cepat dan juga hampir seluruh sisi kehidupan berhubungan dengan teknologi dan juga digitalisasi. Era digital sudah menjadi sebaru pada masa kini, di mana peran digitalisasi ini banyak menciptakan ide-ide serta inovasi kreatif yang berdampak bagi kehidupan. Pada malam hari ini, kita akan menyambut pemateri yang sangat luar biasa, yang sangat keren teman-teman semuanya, dengan tema berinovasi dan berkarya di era industri kreatif. Dan sambutlah moderator kita pada malam hari ini, M. Rizky Prasetyo. Apalagi misalnya udah mau lulus kuliah, coba lu pikirin baik-baik deh. Lu punya waktu 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin 8 tahun untuk mewujudin hidup yang lu idamkan. Mau lu jadi bos di kantor, mau jadi entrepreneur sukses, atau apapun. Gimana caranya? Kerja keras, gak banyak distraction, gak banyak nunda-nunda. Kenapa? Karena kalau lu udah memasuki umur 25, 26, 27, lu akan memasuki fase di mana lu akan ingin menikah dan lu akan ingin berkeluarga. Bukan berarti lu gak boleh berkeluarga, tapi kalau lu udah menikah, artinya lu punya tanggungan. Dan kalau lu punya anak, lu juga punya tanggungan baru yang secara tidak langsung waktu lu akan berkurang. So, stop main-main dan jangan sia-siain masa muda lu. Kerja keras dari sekarang. Jadi nanti begitu kalian memasuki umur-umur mau menikah, kalian bisa menikah dan berkeluarga secara siap dan lebih tenang. Just freaking start. Oke, terima kasih tadi kepada Mbak Yunita yang sudah memberikan perkenalan kepada saya tadi terkait dengan apa yang akan kita bahas dalam kegiatan talk show bersama guest star yang
bakal kita tunggu-tunggu ini. Nah, mungkin tadi teman-teman sudah dipersilakan sama MC ya. Wah, ini kayaknya udah nanti-nanti nih. Temanya juga tadi udah di spill sedikit terkait dengan bagaimana kita bisa berkarya dan berinovasi di era industri kreatif. Nah, tadi bener banget bahwa di era sekarang apalagi di masa pandemi, mungkin teman-teman lebih sering mantengin media sosial daripada kehidupan nyatanya, karena memang kita terkungkung di rumah dan kita tetap harus bisa bersosialisasi maupun bisa mencapai informasi atau mendapatkan informasi yang lebih luas lagi dengan melalui smartphone kita aja. Nah, di sini mungkin tadi tema ini berusaha untuk bisa adaptif terkait dengan arahan yang akan digerakkan dalam era-era pandemi seperti ini, sehingga harapannya teman-teman mahasiswa UNS ataupun peserta CIS maupun mahasiswa yang sedang menonton saat ini bisa berkarya dan berinovasi di era industri kreatif. Nah, sebelum kita ngobrol sama pembicara kita, wah, mungkin teman-teman mungkin udah ada yang lihat posternya ataupun udah tahu nih sebelumnya ini kok kita pakai temanya seperti ini gitu loh. Seperti lagi petualangan ya. Karena tadi yang disampaikan oleh Presiden BEM UNS bahwa kita membawa tema grand closing ini. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin di kelas 1, 2, 3, 4 itu ada kita back to school, terus ada art, terus apa lagi? Ada apa lagi? Mungkin peserta bisa mengingatkan. Nah, di sini pada kali ini kita temanya adventure dan kita berharap teman-teman bisa catch your future, bisa mendapatkan apa yang sudah dipelajari sama teman-teman, mengimplementasikan apa yang sudah diberikan sama expert mentor yang sudah diberikan setiap minggunya, dan harapannya pada kali ini kita bisa berbagi pengalaman dengan pembicara kita yang mungkin sudah berlalu lalang di dunia konten kreator maupun industri kreatif bertahun-tahun, dan mungkin ini juga udah terkenal banget nih di Indonesia. Nah, sebelumnya nih tadi saya belum berkenalan kayaknya nih. Tadi walaupun sudah dikenalkan sama Mbak Yunita. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Prasetyo, mahasiswa Statistika UNS 2017. Di sini yang akan membantu teman-teman untuk bisa berkarya dan berprestasi sepertinya nih. Nanti kita bakal sharing-sharing dengan Kak Bena terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan, membuat atau menciptakan konten kreatif atau ide-ide kreatif di masa pandemi seperti ini. Nah, sebelumnya tadi kita tahu bahwa pembicaranya nih mungkin udah dilihat, udah tahu nih. Nah, mungkin saya kenalin sedikit ya, spill sedikit. Nah, pembicara kita pada kali ini yaitu ada Kak Bena Kribo, atau biasa sering kita tahu di Instagram ataupun di YouTube. Nah, dengan nama lengkap itu Kak Benazio Rizky Putra, yang tinggal sekarang itu di Jaksel. Wah, gaul nih biasanya kalau orang mikirnya udah di Jaksel, biasanya wah ini ya anak-anak zaman sekarang literally gitu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal banyak sharing-sharing aja dengan Kak Bena, dan teman-teman apabila punya pertanyaan ataupun pengen ada yang resah nih, oh kok aku kayak gini-gini, mungkin bisa bertanya nanti juga di kolom komentar yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, selanjutnya mungkin tadi Kak Bena ini juga merupakan pendidikannya di S1 Teknik Informatika Bina Nusantara. Nah, di sini pas banget nih kita teman-teman mahasiswa yang mungkin nggak sesuai banget nih atau nggak pas nih dengan namanya industri kreatif ataupun konten kreator. Kayak nih mungkin Mas Bena, saya panggilnya Mas aja ya karena ini di Solo gitu. Mas Bena walaupun dia kuliah mungkin di teknik informatika, ternyata dia bisa menjadi content creator yang bisa dikenal di Indonesia. Nah, di sini mungkin bisa juga menginspirasi teman-teman mahasiswa UNS maupun peserta CIS yang rata-rata nih biasanya tuh masih angkatan maba-maba. Nah, yang masih mencari arah bagaimana mereka perlu bersikap untuk bisa menciptakan passion mereka masing-masing. Nah, di sini kita lanjutkan saja ya kepada Kak Bena. Mungkin Kak Bena sudah hadir di sini di tengah kita. Halo Kak Bena. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Selamat malam Kak. Malam. Oke. Sedang di mana nih Kak? Pastinya di rumah. Oh, masih di rumah aja ya, bener Yes, banget nih. Walaupun di rumah aja kita tetap bisa sharing-sharing ya Kak. Yoi, siap. Malam Oke. ini kita sharing.
Nah, teman-teman bisa nanti disiapin nih pertanyaannya kalau seandainya ada yang mau, ada mumpung ada Kabena nih, mumpung expertnya se-Indonesia loh ibaratnya, content creator yang dikenal gitu kan. Oke, nah mungkin Kak Bena mau menyapa dulu Kak buat peserta. Halo semuanya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk gue sharing-sharing di sini. Em, ya, gue udah siap sih intinya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar tentang passion, tentang hidup dan segala macamnya, tadi juga udah diputerin videonya. Meskipun videonya udah cukup lama ya, udah berbeda dengan yang versi sekarang, cukup beda dikit gitu. Tapi nggak masalah. Ntar Oh, pokoknya seputar tentang kehidupan bisa udah kita gak kribo bahas. lagi ya Kak. Iya, Kribo sih cuma lagi lurus aja ini. Oke, nah tadi mungkin juga teman-teman udah ngelihat ya videonya dari YouTube ataupun tadi ditampilkan di loading screen-nya kegiatan CIS. Nah mungkin ini kita berbeda kultur ya Kak. Biasanya kalau di Solo manggilnya aku kamu gitu. Nggak apa-apa. Gue terbiasa gue lo jadi nggak apa-apa ya. Santuy. Oke, sebenarnya bisa sih gue lo. Ini jaksel banget saya. Oke, nah Kak, mungkin kita lanjut aja nih ke sharing-sharing. Nah, tadi Mhm. kan kita tadi udah membahas nih bagaimana apa passion terkait dengan bagaimana nih mahasiswa-mahasiswa bisa bersikap di mencari passionnya masing-masing. Nah, Mhm. mungkin di sini yang kadang diragukan sama teman-teman mahasiswa dalam melangkah, yaitu ketika kita ingin mendalami passion kita, tapi banyak banget hal yang kayak kita tuh nggak didukung gitu loh. Seandainya nih, dia mah enak, keren, bisa jadi content creator karena privilege-nya dia kenal sama Mhm. orang-orang terkenal. Dia mah enak, kaya, punya kit-kitnya yang bagus sehingga dia Mhm. bisa bikin Mhm. konten yang bagus. Nah, mungkin di sini gimana sih Kak caranya kita biar punya passion yang bisa bermanfaat walaupun kita tidak punya privilege yang besar. Iya, sebenarnya kalau ngomongin passion sama privilege sebenarnya menurut gue sih dua hal yang berbeda ya. Karena kalau privilege itu kan lebih ke masalah situasi dan kondisi kita masing-masing ya. Gitu. Cuma kalau misalnya tadi apa namanya kita selalu ngebayangin dia mah enak banget dia punya ini punya itu dan segala macemnya dia di Jakarta lah dan segala macemnya enak ada acara segala macem ya kalau kita tetap nge-compare kehidupan kita dan kehidupan orang lain terus ya nggak akan jalan-jalan gitu loh jadi kayak sebenarnya memang balik lagi ke diri sendiri gitu loh kita ini mau mau gerak atau enggak gitu karena kan sebenarnya salah satu permasalahan eh, kita gitu ya mungkin yang masih teman-teman yang masih muda gitu ya biasanya tuh ya antara mager gitu ya atau ya gitu karena melihat eh, begitu banyak role model yang kayaknya udah sukses dari sananya gitu nggak tahu kayak nggak apa namanya ibaratnya nggak berasa gitu wah kayaknya dia nggak terlalu bikin apa-apa nggak terlalu banyak usaha segala macam tapi udah enak hidupnya dan segala macamnya gitu jadi terus sering banget nge-compare kehidupan dengan orang lain yang akhirnya ya gitu diri sendiri ini akhirnya nggak jalan-jalan gitu padahal kalau kita ngomongin passion sebenarnya masing-masing itu gue percaya setiap orang tuh pasti sudah punya skillnya masing-masing gitu tinggal gimana kita mau nyari nggak sih skill kita yang kita punya itu sebenarnya apa gitu dari situ baru kita kembangin dan kalau kita ngomongin tadi masalah nge-compare dengan kehidupan orang lain hal-hal yang dimiliki orang lain eh, apa namanya kita itu kadang terlalu sering fokus sama hal yang kita nggak punya gitu mestinya kita fokus sama sesuatu atau hal-hal yang kita udah punya gitu. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya, lalu kita usahain gitu. Gue juga memang cukup sering juga ngedapetin apa namanya kamera udah apa segala macem. Ya mereka mungkin ngelihat hasilnya sekarang aja gitu. Mereka tidak melihat awal mulanya gimana gitu. Yang padahal ya gue waktu pertama kali juga kamera cuma pakai webcam, nggak punya kamera, bahkan laptop aja nggak punya gitu. Laptop dikasih sama kakak gitu yang udah ancur, bahkan monitornya nggak bisa ditutup sama sekali. Handphone Nokia gitu, ya bisa aja kok bikin konten gitu. Apalagi sekarang yang smartphone gue yakin teman-teman semua pasti udah punya apa namanya smartphone-nya ada kameranya gitu kan. Udah semua bisa bikin konten, terus ya mestinya udah nggak ada
udah nggak ada alasan lagi sih untuk nggak bisa berbuat sesuatu. At least kalau nggak harus jadi content creator, at least mencari sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri atau karir yang mau kita capai di masa depan nanti gitu. Wah, bener banget nih kata Kak Bena tadi. Nah, mungkin sedikit ya Kak tadi menyinggung terkait dengan passion. Nah, mungkin Kakak gimana sih bisa tahu passion Kakak tuh di konten kreatif seperti ini. Nah, gimana sih Kakak ngediscover awal-awal, oh kayaknya aku cocok nih dengan passion ini. Nah, mungkin di sini kan banyak nih mahasiswa baru yang, wah aku ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini untuk bisa tahu apa passionnya. Tapi ternyata tuh kadang malah gak ada yang bener, gak nemu passion kita yang sesuai. Nah, kira-kira gimana sih Kak cara Kakak tuh bisa tahu bahwa ini tuh bener-bener passion yang sesuai dengan diri kita? Ya sebenarnya kita kadang memang butuh waktu ya untuk mengetahui kita tuh jati dirinya sebenarnya apa sih, dan itu adalah problem kebanyakan anak-anak muda gitu kan. Dan gue yakin teman-teman juga, gue waktu kuliah pun juga gue nggak tahu gitu. Gue bahkan dulu dari SMP SMA tuh gue nggak kreatif sama sekali, asli gue nggak kreatif sama sekali. Gue nggak punya banyak teman, gue tuh introvert, gue nggak bisa ngomong sama orang, gue berteman sama orang aja susah gitu. Bahkan sampai gue kuliah aja teman online gue lebih banyak daripada teman offline. Karena apa? Karena teman online nggak perlu ketemu gitu, bener-bener cuma via chatting. Oke, gue lancar kalau ngomong via teks, via chatting. Gue nggak suka teleponan gitu ya. Dengan segala keterbatasan itu ya ternyata bisa-bisa aja kalau kita emang emang punya tujuan gitu kan. Dan apa ya, waktu itu gimana cara gue tahu passionnya, gue banyak coba coba banyak hal gitu. Dan salah satunya waktu itu gue bikin blog, karena sebenarnya gue kan awal mulai dari blog ya, bikin blog. Benar, Dan benar, benar, benar banget Kak. ya itu awalnya sebenarnya cuma cuma curhat doang gitu kan, nulis-nulis tentang kejadian pribadi dan segala macamnya. Ternyata dari blog ini bisa rame gitu, kebetulan ketemu sama seorang teman yang gue jadikan mentor gitu kan, belajar banyak hal gimana biar blognya rame. Lalu waktu itu gue hanya waktu itu dapat ini apa sih namanya, begitu orang komen di blog gitu bahwa apa yang gue tulis itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu perasaannya seneng. Gue dapet apa ya, apa sih sebutannya, dopamin nih gitu ya, kayak seneng gitu kalau misalnya wah ternyata Benar. ada orang yang baca blog gue dan dia merasa seneng akan hal itu. Akhirnya dari situ gue cukup agresif tuh. Jadi gue kalau dalam blog dulu ya ada sebutannya, istilahnya namanya blog walking. Blog walking itu adalah kita jalan ke blog orang, lalu kita tinggalin komen dan istilahnya berharap supaya dia itu balik ngunjungin ke blog kita gitu. Jadi kayak kita mampir, cuma kita ngasih pesan yang emang emang tulus gitu ya, bukan asal fallback dong, fallback nggak kayak gitu ya. Kita komen di tempatnya dia dan berharap dia juga mengunjungi rumah kita balik kayak gitu. Dan itu gue lakukan setiap pulang kuliah. Itu satu hari itu gue ngunjungin 100 blog orang yang gue cari gitu, yang gue temukan. Setiap hari 100, besoknya 100 lagi, besoknya 100 lagi. Dan ya apa ya, waktu itu gue mikir gimana caranya biar blog gue ini bisa dibaca gitu kan. Gimana caranya, gue mau promosi kemana, temen nggak punya gitu kan. Terus mau nggak kayak sekarang mau ads dan segala macamnya nggak bisa gitu. Benar, benar, benar. Jadi ya udah, satu-satunya hal yang gue pikir bisa gue lakukan adalah ya udah gue kunjungin, gue kejar aja, gue cari semua orang-orangnya dan berharap mereka balik ke blog gue, dan gue kasih konten yang menarik gitu kan. Dan ternyata ya udah alhamdulillah rame sampai akhirnya gue ikutan kompetisi, ikutan award apa ikutan kompetisi dan akhirnya dapat award gitu. Nah, ikutan kompetisi ini juga sebenarnya lebih ke menguji diri gue sendiri. Gue sebenarnya capable nggak sih di bidang ini gitu, kayak nguji aja gue sebenarnya kalau ikut lomba menang nggak sih gitu. Dan itu juga gue pikir gue nggak mikir itu passion gue juga gitu kan dalam menulis, karena gue juga nggak punya basic nulis sama sekali. Cuma salah satu yang menurut gue sebagai bukan passion kali ya, mungkin dia salah satu hobi atau minat terbesar itu di bidang videografi, itu gue temuin di tahun 2010 gitu, saat gue lagi browsing YouTube gitu, nemuin satu video yang keren banget gitu. Dan akhirnya gue tertarik banget untuk belajar tentang video. Udah sesimpel itu doang, akhirnya gue pelajari video dan gue merasa ini poin pentingnya adalah saat gue mempelajari video itu gue merasa senang, gue nggak terbebani sama sekali. Gue merasa kayak wah seru banget ya belajar video, bisa ngedit gini, wah bisa bikin video yang keren, apalagi bisa kita share ke sosial media, di appreciate sama orang, seru banget. Jadi yang gue pikir waktu itu gue coba dan gue research juga nggak lupa gitu. Gue waktu itu dapat sebuah artikel yang bilang bahwa ini tahun 2010 2011-an ya.
atau 2009 gitu. Di artikel itu dia bilang bahwa tahun 2019 itu apa namanya, the majority yang ada di internet itu adalah berupa konten video gitu, dan itu benar-benar happening terjadi sekarang gitu. Jadi ibaratnya gue punya sebuah minat itu yang mau gue pelajari, tapi sekalian research minat yang gue pelajari ini ada nggak sih marketnya di masa depan, dan ternyata besar sekali gitu. Makanya gue udah untuk memahami itu jauh-jauh hari, gue coba pelajari duluan. Jadi gue bisa mendalami itu lebih dulu dari orang lain gitu. Dan kebetulan gue ternyata suka juga di bidang itu. Jadinya mungkin itu yang bisa disebut salah satu passion juga gitu. Jadi emang coba-coba banyak hal sih sebenarnya untuk kita menemukan passion itu sendiri. Kalau kita merasa sesuai di hati, kita tidak merasa terbebani saat kita melakukan hal itu, saat kita belajar tentang bidang itu, ya mungkin itu bisa jadi satu passion kita gitu. Oke, bener banget nih Kak Bena. Berarti tadi mungkin aku simpulkan dikit ya, kalau kata-kata bagian tuh tadi Hmm. bener. Dalam mencari passion berarti kita tetap harus bisa mencoba banyak hal yang mungkin kita tertarik. Ketika kita nanti mengerjakannya, ternyata di situ kita senang, kita tidak terbebani, bahkan kita curious enough untuk bisa mencari tahu lebih dalam lagi, maka itu mungkin bisa kita perdalami untuk bisa menjadi passion kita ke depannya. Nah, tadi mungkin gini Kak, nyinggung lagi terkait dengan tadi kan kita dalam membangun, mungkin Kak Bena tadi udah mencari tahu nih Mhm. sebelum orang-orang banyak sekarang yang ikut-ikutan, ataupun orang-orang sekarang kayak oh ada konten bagus nih kita ikutin, oh ada hal yang terkenal nih, trending nih kita ikutin. Nah, gimana nih sih Kak biar kita nih sebagai orang yang baru memulai ibaratnya menjadi seorang konten kreator ataupun konten kreatif di sini, kita tuh mengikuti tren-tren yang ada, namun tetap sesuai dengan tidak mengikuti zaman aja gitu, yang mungkin akan hilang ataupun viral sebentar aja. Nah, gimana sih Kak cara kita untuk bisa menciptakan tren-tren yang mungkin atau membuat gimana caranya, oh bagus nih ternyata ide ini gitu loh. Muncul itu seperti apa sih Kak kalau di Kak Bena itu sendiri? Ya, kalau ngomongin sebuah tren ya, sebenarnya gue tidak tidak gue pribadi tidak begitu menyarankan untuk membuat sesuatu atau ngikutin atau bikin sebuah konten hanya atau kayak niat menjadi konten creator hanya berdasarkan melihat tren gitu ya. Karena kalau kayak gitu kita akan lama-lama akan kehabisan juga gitu, dan kalau misalnya kita ngelihat tren itu tuh ya nggak semua tren itu bertahan lama gitu. Ya mostly tren itu hanya bertahan sebentar gitu. Dan soalnya mestinya saat kita mau mencari passion kita ya, ini kita di luar nggak cuma menjadi content creator ya, apapun itu ya, gue sangat menyarankan teman-teman di profesi apapun nanti setelah kalian lulus gitu ya, itu gue sangat menyarankan kalian juga tetap mempunyai akun sosial media gitu. Karena apa? Karena benefitnya banyak banget dengan kita memiliki akun sosial media yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita taruh jadikan portfolio, kita bisa naruh berbagi banyak hal di sana gitu. Dan apa namanya, kalau kita ngomong tadi apa tadi, passion ya, tren ya Iya, gitu. Nah, benar. kalau misalnya kita cuma ngikutin tren doang, itu tadi kita cuma ikut tren naik habis itu udah hilang gitu. Sedangkan yang mestinya kita bentuk adalah kita bikin konten atau kita sharing sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita pahamin gitu, sesuai dengan skill kita, sesuai dengan minat kita gitu. Nah, begitu ada tren, kita bikin konten, kita menyesuaikan dengan tren tersebut gitu. Tapi tetap dengan style kita, tetap dengan minat dan skill kita gitu. Kalau ternyata trennya nggak bisa disambungin sama apa yang kita punya, yang gitu. Kayak misalnya contoh gampangnya gitu, kemarin gue bikin video tentang personality quiz Korean drama gitu kan, startup gitu. Gue suka bikin puzzle gitu, gue suka bikin puzzle, suka bikin sesuatu yang ribet-ribet gitu kan. Dan eh, apa namanya, Korean drama ini lagi rame banget Iya, gitu, benar. dan juga Banget nih. ikutan nonton gitu kan. Iya, dan ya udah nih gue coba, ini lagi tren gitu kan. Sebenarnya jujur aja jarang banget ngikutin bikin konten berdasarkan tren ya. Tapi gue ikut aja cobain gitu karena gue lagi pengen bikin riddle-nya, pengen bikin quiznya. Ya udah, akhirnya gue gabungkan dengan apa yang gue bisa gitu. Jadi gue nggak bikin video di Korean drama gimana gitu, tapi menyesuaikan dengan apa yang gue bisa gitu. Dan teman-teman juga pasti bisa menyesuaikan dengan skill kita, minat kita masing-masing gitu. Dan dari situ dengan tren yang ada, kita justru bisa bisa mencoba relevan gitu sama orang-orang yang lagi rame ngomongin
gitu. Jadi lebih ke sana. Kalau gue lebih ke orang yang gue udah punya groundnya sendiri nih. Gue bikin konten tentang A B C D E, tapi begitu ada tren ya udah gue bisa menyesuaikan dengan tren tersebut. Gue bikin konten sesuai dengan style yang gue punya gitu. Jadi Oh. dan mungkin dari salah satu itu malah bisa jadi bikin tren justru. Jadi nggak harus selalu ngikutin gitu. Oke, bener banget nih saran dari Kak Bena tadi. Mungkin kita kan tadi sebagai orang-orang yang awam nih yang baru memulai biasanya, ah nih viral, tadi gampang. Tapi kita nggak punya pendirian ataupun kita nggak punya arahan ke depannya bahwa kita tuh mumpuni nggak sih ataupun capable nggak terkait dengan konten yang kita bawa. Kadang kita hanya ikut-ikutan menjadi orang yang ingin terkenal gara-gara mungkin melihat histori orang-orang yang mungkin membuat konten-konten seperti itu. Nah, tadi Kak ngomongin terkait dengan tren juga. Kan masa ke masa nih kehidupan kita makin beda terus berubah. Kebutuhan pun akan konten kreatif, akan SDM pun akan terus berubah. Nah, kira-kira nih menurut Kak Bena gimana sih biar kita nih sebagai ibaratnya nih kaula muda yang baru memulai dan mencari arti hidup untuk bisa beradaptasi dengan perubahan guna menjadi seorang yang adaptif. Ya, paling apa ya? Tadi kan kalau misalnya kita coba gali potensi diri kita gitu ya, kita punya skill apa sih, kita punya minatnya apa sih, gitu. Paling salah satu yang bisa gue tambahin lagi adalah kita banyakin referensi, gitu. Jadi referensi itu maksudnya gimana? Kayak misalnya, oke, kalau misalnya kita tiap hari nontonnya misalnya sinetron TV gitu tiap hari gitu, ya nantinya saat kita mau bikin konten, kita mau sharing, eh apa otak kreatif kita cuma patokannya ke situ doang gitu karena referensi yang kita punya yang masuk otak cuma di situ aja gitu. Nah dengan kita ngebanyakin referensi ibaratnya kita tuh mengeducate mata kita mengeducate telinga kita cari hal-hal yang bagus yang keren di mata orang lain tuh seperti apa sih, di mata dunia tuh yang lagi happening apa sih gitu. Kita browsing, kita nonton YouTube, kita nyari inspirasi nonton video TEDx lah dan segala macamnya gitu. Dari situ kita banyak referensi dan akhirnya kita kita ambil apa namanya intisari-intisari inspirasi tersebut gitu dan akhirnya kita bisa muncul dengan ide-ide baru gitu. Dan kalau ngomongin adaptasi pun gitu ya biar bisa adaptif ya itu tadi kita harus banyakin referensi, nggak cuma main di satu tempat doang gitu. Ini sebenarnya berhubungan dengan yang mungkin akan kita bahas di belakang gitu ya. Cuman mungkin gua taruh di depan sedikit bahwa salah satu yang penting banget buat kita dan juga buat teman-teman gitu yang masih kuliah ya. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, teman-teman harus tahu why-nya apa. Gitu. Apa sih kenapa kalian kuliah sekarang? Kenapa kalian ambil jurusan ini? Kenapa kalian mau jadi ini dan mau jadi itu? Itu harus tahu why-nya. Gitu. Dan itu mungkin terdengar simpel tapi sebenarnya cukup sulit dan itu cukup dalam harus kita pahami gitu. Karena kita tuh dari kecil kebanyakan tuh ditanya tuh what-nya gitu, yang dipelajari yang ditanya itu what-nya terus gitu. Cita-cita mau jadi apa, jadi presiden, jadi dokter, kenapanya nggak ditanya gitu. Dan selama ini kita belajar matematika, belajar fisika, belajar apa gitu, rumus ini rumus itu, ya cuma what-nya doang, why-nya apa, kenapa kita harus pelajarin itu yang mungkin sekarang malah jadinya nggak pakai gitu misalnya kan. Kalau ada why-nya pasti jadi lebih jelas dan kita jadi ke-trigger kenapa gua harus belajar ini, emang apa manfaatnya buat hidup gua gitu kan. Kalau misalnya kita udah masuk kuliah nih, kita tahu why-nya kenapa gua masuk jurusan ini, kenapa gua mau nanti kerja yang mau jadi ini, mau jadi itu akan lebih apa ya, lebih bisa menyemangati diri kita sendiri gitu bahwa gue udah tahu alasannya, jadi gue insya Allah bisa bisa lebih berada di jalan yang benar. Nah, terus sama satu lagi itu adalah goalnya. Kita tahu goalnya tuh mau kemana gitu. Jadi tahu alasannya kenapa dan goalnya ini mau kemana gitu. Dan ini yang harus dipikirin juga sih. Kayak misalnya teman-teman kalau masih kuliah gitu ya, teman-teman mikirin mikirin nanti setelah kuliah mau ngapain itu tuh pikirinnya dari sekarang, bahkan dari kalian ya, saat kalian belum selesai wisuda, ya, wisuda terus keluar kampus baru kayak oke gue sekarang kemana ya, itu kayak telat banget gitu. Dan bersaing dengan berjuta orang juga lulus di waktu yang sama itu mau gimana gitu ya, sedangkan yang lain udah banyak yang mikir lebih dulu gitu sih paling ya.
Oke, berarti benar Kak, banget ya dari ya. Kak Bena tadi bahwa ketika kita ingin menjadi adaptif, perbanyak referensi kita, perbanyak hal-hal yang mungkin terkait dengan passion kita tadi yang bisa jadikan referensi bagi kita, dan lagi kita harus bisa lebih dulu tahu apa yang menjadi alasan kita dalam berusaha ataupun bergerak. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang juga saya sendiri sih sebagai mahasiswa masih kadang juga selalu fokusnya kepada what-nya. Saya nggak pernah tahu nih, waduh nanti mau ngapain nih? Habis lulus nih mau ngapain kan? Kadang-kadang kita yang sibuk nih tadi, karena tadi kita mencari passion, kita mengembangkan diri kita mungkin di kegiatan himpunan ataupun kegiatan organisasi-organisasi seperti itu, sehingga kadang-kadang kita tadi lupa ketika kita selesai, kita harus mau ngapain. Nah, ini juga benar banget kata Kak Bena bahwa kita juga harus mempersiapkan atas apa yang akan ke depannya kita lakukan. Nah, tadi Kak, mungkin tadi udah kita mencari passion, terus juga menggali passion seperti apa. Nah, kadang nih Kak, tadi kadang kita mencoba biasanya nih, ini tipikal maba-maba semester 1 nih biasanya. Dia ikut semua mencoba untuk mencari tahu passion dia. Saat UKMA, UKMB, organisasi luar yang mana. Nah, ternyata pas di tengah-tengah itu nggak sesuai dengan passionnya. Nah, ini yang kadang dibingungkan, kita melanjutkan atau kita mengakhiri apa yang sudah kita mulai. Nah, menurut Kak Bena, lebih baik seperti apa sih Kak dalam menyikapi hal tersebut? Sorry tadi agak keputus. Kenapa tadi pas di tengah-tengah salah passion ya atau salah jurusan atau gimana tadi? Iya, benar. Ketika di tengah-tengah kita salah passion tuh. Itu gimana tuh Kak, menurut Kak Bena? Ya, apa ya? Tadi sebenarnya gue sempat share juga bahwa ya memang kita butuh butuh waktu ya untuk kita mencari jati diri kita tuh sebenarnya kita tuh mau mau jadi apa sih gitu, dan menurut gue pribadi juga nggak masalah untuk kita coba banyak hal gitu ya, sampai akhirnya kita bisa memutuskan gitu kita ini sebenarnya mau mau jadi apa sih, kita mau berada di bidang mana sih kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman misalnya ada yang ngerasa kayak oke ini kayaknya bukan passion gue dan segala macamnya, menurut gue sih masih nggak masalah ya, karena teman-teman masih mungkin mostly di sini masih pada muda-muda gitu. Nah, cuma biasanya kadang itu kalau ngomongin salahnya ada salah jurusan gitu ya. Nah, ini kemarin gue juga sempat bahas di apa namanya di acara-acara yang lain, bahwa kalau misalnya teman-teman ada yang salah jurusan itu lebih baik kalau kalian menyadari kalian itu salah jurusan, ya lebih baik menyadari lebih dulu, jangan sampai dipaksain gitu loh. Ibaratnya kayak udah jalan 3 semester terus kayak baru ngerasain kayaknya gue bukan di sini deh. Apa gue paksain apa gue lepas aja ya. Nah, itu tuh sebenarnya di satu sisi bersyukur bahwa lo sadar gitu kalau lo kayaknya nggak cocok di situ gitu. Tapi kalau misalnya dipaksakan, yang ada malah jadinya apa ya, memaksakan diri tuh jadi enak gitu kan, yang malah ya. Tapi poin yang di sini yang mau gua highlight adalah itu tadi memang sebaiknya kita coba banyak hal gitu ya. Kalau kita ngomongin passion ya, ini bukan jurusan ya, kita coba banyak hal, kita coba coba dulu sesuatu yang mau kita coba ini tuh kira-kira pas nggak sih buat kita gitu. Poinnya tadi kayak tadi pas gua ngerjain gitu ya, pas kalian mengerjakan itu rasanya seneng atau enggak, rasanya happy atau enggak, rasanya terbebani atau enggak dengan mengerjakan hal tersebut. Kalau misalnya terasa terbebani, kayaknya berasanya berat banget gitu ya, mungkin bukan passionnya gitu. Tapi kalau kita saat ngerjain itu kita seneng, kita nggak ngerasa kayak kerja gitu, kita having fun banget gitu, itu mungkin bisa jadi adalah passion kita gitu. Cuma kalau misalnya apa namanya, merasa salah ya, menurut gue selama kalian masih muda, masih punya banyak waktu ya, masih bisa diperbaiki, masih bisa dicari lagi. Karena jujur gue sendiri sebenarnya kalau ngomongin passion atau mungkin jalan hidup gitu ya, gue juga sebenarnya masih belum 100% ngerasa srek gitu dengan apa yang gue lakukan gitu. Karena apa ya, gue sebenarnya juga masih mencari benang merah dari yang gue lakukan ini sebenarnya apa gitu. Gue suka videografi, tapi gue nggak yang segitunya mau jadi sutradara atau menjadi content creator yang bikin konten super high quality, nggak gitu juga gitu. Gue banyak hal yang sebenarnya gue pengen lakukan, cuma mungkin benang merahnya adalah ya gue suka membuat, salah satu benang merahnya adalah gue suka membuat karya gitu, entah itu dalam bidang apapun. Makanya gue ada bikin buku, gue pernah bikin game dan segala macemnya, karena ya mungkin passionnya adalah gue suka membuat sebuah karya kreatif gitu, tidak melulu di bidang video gitu ya. Jadi so nggak masalah kalau misalnya teman-teman merasa passionnya
berubah-berubah gitu, itu wajar gitu sampai kalian nanti menemukan satu hal. Tapi jangan sampai kalian memaksakan sesuatu yang ternyata nggak enak di hati nih, itu akan jadi nggak enak untuk ngejalaninnya. Apalagi kalau ngomongin secara zaman-zamannya kuliah, apalagi kuliahnya pakai uang orang tua gitu kan, jadi nggak enak dong. Misalnya kita udah kuliah lama-lama ternyata kita sebenarnya nggak suka dengan jurusan itu, atau dipaksa sama orang tua. Nah, kalau dipaksa sama orang tua itu sebenarnya obrolan beda lagi ya. Cuma itu sering terjadi juga sama teman-teman terutama di Indonesia, itu tentang apa ya? Ya itu kayak balik lagi gimana caranya kalian bisa ngomong heart to heart sama orang tua sih, supaya bisa menyatukan isi hati ini yang sesuai itu sebenarnya apa sih yang mau kita mau gitu. Karena kan yang ngejalanin hidup kita bakalan kita sendiri, bukan orang lain gitu. Oh, oke, bener banget nih, Kak Bena memang udah ini banget ya, kalau seandainya ngobrolin terkait dengan passion, yang orang-orang yang salah passion itu udah jago banget. Nah, mungkin ini Kak, tadi nyambung sedikit nih, tadi dengan lingkungan yang dalam usahanya juga mempengaruhi diri kita untuk bisa mengembangkan passion diri kita. Nah, gimana sih Kak, kalau saya tadi kita menghadapi lingkungan yang toksik nih seandainya bahwa kita tuh suka dengan passion ini, kita tuh apa, pengen mendalami banget terkait dengan passion ini yang sudah kita pilih. Tapi tadi lingkungan yang kita pilih ini tidak Mhm. mendukung ataupun tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kira-kira menurut Kak Bena gimana sih Kak biar kita tuh bisa apa ya, keluar dari lingkungan seperti ini sehingga kita bisa mendalami passion kita? Iya, lingkungannya ya, ya sebenarnya pastinya sih ya lingkungan itu sangat berpengaruh banget, karena kalau kita berada di lingkungan yang produktif, eh, kita bakalan jadi ikutan produktif gitu. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang teman-temannya malas-malasan semua, ya kita pasti akan mungkin ya beberapa persen gitu akan ngikutin gitu, ngikut ke teman-temannya yang emang malas, ya udah malas juga gitu. Dan soalnya sebenarnya lingkungan ini sangat penting gitu. Dan bukan berarti kita harus ninggalin teman-teman kita yang malas, enggak juga gitu. Kita berteman sama siapapun, tapi kita tahu gitu saat kita lagi mau produktif ya kita berada sebisa mungkin berada di lingkungan yang memang juga ikutan produktif gitu. Jadi kebawa gitu. Ibaratnya kalau kita misalnya apa ya, gua gitu, gue di sini gue mostly selama ini menjadi content creator itu kebanyakan mengerjakan segala-galanya itu sendiri sebenarnya. Jadi secara lingkungan tuh apa ya, netral-netral aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Cuma gue memang berteman dengan banyak content creator yang lainnya, dan sempet berasa juga sih saat gue deket dengan banyak teman-teman content creator, terutama 2014 gitu ya, 2015 saat bikin video Instagram gitu. Hampir setiap hari ketemu sama teman-teman, terus bikin video setiap hari, itu rasanya produktif banget gitu. Berbeda dengan sekarang, mungkin ya sekarang lagi pandemi juga gitu kan, nggak ketemu siapa-siapa, di rumah terus, kurang inspirasi, kurang jalan-jalan gitu kan. Jadinya cukup terbatas gitu. Tapi apa ya? Kalau ngomongin secara lingkungan ya itu tadi sih. Kalau misalnya saat ini lagi nggak ada lingkungan yang mendukung, mungkin bisa coba ikutan komunitas, coba ikutan grup-grup yang memang isinya adalah orang-orang yang punya minat dan skill yang sama sama kita. Jadi itu kita ada teman untuk ngobrol, teman seperjuangan yang mau naik bareng gitu. Kalau zaman dulu ya waktu jadi apa namanya di YouTube itu ada forumnya, ada acaranya hampir setiap bulan, acara untuk khusus untuk YouTube creator gitu. Dan dulu cukup dimentorin banget. Cuma kalau sekarang tuh lagi jarang dari pihak YouTube tuh jarang banget bikin acara untuk nge-mentorin atau untuk apa ngembangin akun-akun yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi kalau sekarang ya pinter-pinter kita aja sih, kita nyari teman-teman yang bisa diajak untuk berkembang bareng supaya ada teman seperjuangan gitu. Dan itu cukup penting sih, karena kadang kalau berjuang sendiri tuh rasanya ya sepi aja gitu kan, kayak gue ngerjain konten Bener bener sendiri bener. tapi gak ada temennya gitu kan. Tapi kalau kita ada temen yang untuk kita ajak ngobrol, kita bikin apa ya, lu lagi bikin apa, gimana perkembangan lu, gimana lu udah belajar apa aja dan segala macamnya, itu pasti lebih enak gitu. Kalau misalnya teman-temannya yang malas-malasan juga, yang kaum rebahan-rebahan juga, ya jadi ikutan jadi kaum rebahan gitu. Apa namanya, mestinya kita kan mikirin juga nih kita ke depannya mau 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 ngapain nih, apalagi zaman pandemi gini kan kita banyak waktu di rumah gitu. Kalau misalnya kita nggak manfaatin waktu itu sebaik mungkin untuk kita browsing-browsing lah, belajar, ikut seminar, ikut Zoom meeting segala macam, ya sayang banget gitu kalau misalnya kebuang gitu.
Oke, bener banget nih. Berarti kita tadi harus bisa memperluas relasi kita, memperluas jaringan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang punya passion tapi tetap punya relasi yang besar sehingga tidak ada namanya itu toxic people. Walaupun kita tadi mungkin oh dia nih orang yang males, oh orang-orangnya yang mungkin nggak mau diajak maju, tapi tetap kita sebagai manusia nih mungkin tetap nemenin, tapi kita harus bisa mencari relasi yang lebih mendukung kita untuk bisa level up diri kita. Nah, mungkin ngomongin terkait dengan pemula nih Kak, kita kan masih newbie-newbie nih seandainya nih kayak biasanya mau ikut bikin ini, mau bikin itu. Nah, kira-kira nih Kak, dulu Kakak waktu memulai menjadi seorang content creator yang berpikir ide-ide kreatif, apa sih Kak titik terendah Kakak dulu sampai kayak ya udahlah males banget ngelanjutin lagi gitu? Ya, apa ya? Mungkin pernah sebenarnya kalau ngomongin perjalanan mungkin yang paling berat itu di awal-awal kali ya. Karena apa namanya? Ibaratnya gini, kalau kita ngomongin secara jumlah followers gitu ya, ngedapetin 100 followers pertama tuh pasti lebih susah daripada ngedapetin 100 ke 1000. Begitu seterusnya, 1000 ke 10.000 mungkin lebih mudah daripada 10.000 ke 100.000 dan seterusnya gitu. Karena di awal-awal itu pasti paling berdarah-darah banget gitu kan untuk mencari orang-orang pertama yang mau follow kita, yang membuat orang akhirnya jadi lebih trust dan akhirnya mau follow sama kita gitu. Cuma kalau ngomongin titik terendahnya sebenarnya lebih ke apa ya, saat konten kita mungkin tidak tidak kurang diapresiasi atau mungkin muncul ada hate comment dan segala macamnya gitu. Cuma ya alhamdulillah sih gue nggak terlalu terpengaruh dengan hal-hal seperti itu ya, karena bukan bukan nggak terpengaruh ya, tapi salah satunya adalah proses yang gue jalanin ini cukup panjang gitu. Jadi gue dari menjadi content creator sejak 2008, ibaratnya salah satu puncak gue itu tuh di tahun 2013-2014 gitu. Jadi cukup ada perjalanan 5 tahun untuk mencapai itu. Jadi sudah cukup berasa prosesnya gitu. Kalau misalnya zaman-zaman sekarang kan banyak ya orang yang viral hanya dalam satu dua video langsung Bener banget. juta-juta followers dan segala macamnya. Nah itu tuh yang biasanya jadi rentan gitu. Mereka kaget gitu dengan apa yang terjadi dalam hidup mereka dalam hanya sehari dua hari, nggak siap gitu kan. Ya, akhirnya malah bisa jadi apa ya? Bisa jadi down gitu loh, malah bisa jadi melakukan sesuatu yang tidak sesuai gitu sih paling ya. Betul, oke, bener banget nih. Kak Bena kan juga udah lama juga ya, membangun ide, membangun narasi berarti ya, membangun publikasi dirinya yang sehingga 5 tahun ini track recordnya bisa dikenal orang banyak se-Indonesia. Nah, kira-kira nih Kak, tadi dalam rangka untuk bisa mempertahankan posisi kita yang mungkin sudah mencapai titik kesuksesan yang terbuai dengan kesuksesan. Nah, gimana sih Kak biar kita tuh bisa mempertahankan posisi kita dengan tidak tetap down to earth, kita tidak tidak merasa bahwa kita sudah berada di titik sukses kita. Iya, itu tadi sebenarnya ya salah satunya adalah kita harus bisa menghargai proses atau perjalanan kita gitu. Karena dengan kita bisa menghargai proses itu, kita akan lebih apa ya, lebih merasa bersyukur dan lebih merasa ingat lagi bahwa apa namanya, kita naiknya juga pelan-pelan gitu. Dan ingat juga orang-orang yang apa namanya, membantu kita berada di posisi sekarang gitu. Kayak berarti gue sebagai content creator ya, kalau gue nggak ada penontonnya, nggak ada orang-orang yang follow dan segala macamnya, gue nggak jadi siapa-siapa gitu. That's why kita harus terus mengapresiasi mereka dengan berinteraksi, dengan say thank you, dengan bikin acara giveaway dan segala macamnya gitu. Dan salah satunya mungkin kalau misalnya kita berada di posisi yang udah tinggi gitu ya, sebenarnya klise banget adalah ya jangan sombong gitu kan, jangan harus tahu diri gitu. Karena kalau di sisi gue segitu ya, sebagai di industri kreatif itu attitude ya sebenarnya nggak di industri kreatif doang ya, di segala industri gitu ya. Kalau ngomongin attitude sih mungkin lebih ke attitude kali ya, yang salah satu yang hal yang paling penting. Attitude itu harus dijaga banget. Mau segimana kecil atau segimana besar kita, itu attitude harus dijaga banget. Karena kalau misalnya mau kita punya segudang prestasi, jutaan subscribers tapi nggak punya attitude, menurut gua nol, sama aja. Gitu, buat apa lo punya segala macem tapi nggak punya attitude yang bener gitu. Itu kayak ya gimana lo mau dihargai orang, gimana mau dihormati orang kalau misalnya nggak punya attitude gitu. Atau malah
terlalu sombong, terlalu merasa lo yang paling jago, lo yang paling keren gitu ya, ya itu akan gak enak aja gitu untuk akan lebih sulit pastinya untuk diterima banyak orang. Gitu. Dan satu lagi, kalau kita berada di posisi atas seperti itu ya, apa tadi yang mau gue sampaikan ya? Ya intinya itu sih, memang apa namanya, harus harus apa ya, tahu diri dan paling gak punya teman-teman yang bisa ngingetin kita gitu. Kalau kalau kita tuh ya lagi di atas gitu ya misalnya, dan jangan sampai ntar malah jadi salah langkah, jadi malah songong dan segala macamnya, malah jadi hancur gitu. Apalagi kalau di industri kreatif ya, itu biasanya pemainnya itu nggak terlalu banyak gitu. Yang artinya tuh biasanya kita ketemu dengan eh, lo lagi biasanya gitu, ketemunya itu lagi orang-orangnya. Nah kalau kita punya attitude yang nggak baik, misalnya songong atau pokoknya attitude-nya nggak baik gitu ya, itu bisa banget di blacklist dari berbagai macam bidang, apa, dari berbagai macam koneksi gitu ya. Itu sangat berpengaruh banget gitu. Jadi salah satunya adalah harus harus jaga attitude, jangan merasa bahwa lo yang paling keren, lo yang paling jago, dan lo melupakan lo bisa berada di sini tuh karena siapa. Gitu sih paling. Jadi supaya terus bisa menjaga posisi, dan oh satu lagi, harus tetap berinovasi dan adaptasi, karena kalau misalnya kita bikin sesuatu itu terus ya, mungkin orang lama-lama akan bosen gitu ya. Harus tetap ada inovasi dan kita harus bisa beradaptasi sama ya teknologi, sama perkembangan zaman gitu, biar bisa tetap up to date gitu. Oke, bener banget nih Kak Bena tadi udah menyampaikan bahwa dalam menjaga kita untuk bisa di titik kesuksesan kita, maka kita juga harus tetap bisa menghargai orang-orang yang sudah memberikan apresiasi terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, kadang ini nih yang banyak konten kreator pemula-pemula yang baru dapat 10.000 apa 5.000 followers udah buka endorse dan udah merasa songong, lupain teman-temannya. Nah, di sini mungkin ini nih yang kadang salah kaprah ya teman-teman, orang-orang yang mungkin baru mau memulai menjadi seorang content creator, menjadi orang yang mungkin dikenal, itu biasanya kena ini ya, apa, sindrom orang sok terkenal gitu. Jadi merasa bahwa dia hebat, dia tidak lagi butuh orang-orang yang mungkin tidak menyupport dia atau menyokong dia dalam usaha ataupun hal yang dia lakukan. Maka dari itu kita dari sebagai manusia tetap harus bisa down to earth, harus bisa menghargai apa yang mendukung kita. Nah, nggak kerasa nih, udah 45 menit ternyata kita sharing-sharing. Emang kalau misalnya kita ngobrol, diskusi, yang ngobrolin terkait dengan masa depan tuh seru banget gitu kan. Nah, karena waktu kita terbatas, mungkin akan kita lanjutkan kepada teman-teman peserta nih yang ada mau bertanya. Silakan sudah diberitahu panitia, silahkan bisa melihat di kolom komentar dari teman-teman panitia, mungkin bisa men-spotlight peserta yang ingin bertanya. Oke, mungkin ini udah ada nih satu yang mau bertanya. Nggak bisa disampaikan aja langsung mungkin. Kapan lagi lo ngomong sama Kak Bena? Oke, mungkin udah ada satu nih yang nggak bisa on cam ya Kak. Saya bacakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Naufal Aris, yaitu mungkin nggak kasih keluar topik caranya. Gimana nih? Ya Oh, mungkin ini gimana agak keluar cara. topik ya Kak pertanyaannya. Nah, gimana sih biar ortu tuh ngerti kalau itu tuh passion kita. Padahal mungkin passion yang kita pilih itu nggak disetujui sama ortu. Tadi mungkin nyangkut juga terkait dengan toxic people ataupun toxic orang yang mempengaruhi diri kita dalam usaha untuk bisa memilih passion kita. Gimana sih Kak untuk bisa ngomong itu ke orang tua padahal kita suka dengan apa yang kita pilih. Ya, thank you Noval Aris pertanyaannya. Jadi ini tadi sempat gue bahas juga tadi sebagian di awal gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya orang tua itu nggak setuju atau nggak ngerti sama passion kita,
menurut gue yang bisa dilakukan adalah pertama, kita yang paling tahu nih orang tua kita itu seperti apa. Jadi gimana caranya kita ngomongnya ke dia seperti apa, kapan waktu yang tepat untuk menjelaskan apa yang mau kita capai di dunia ini dalam karir dan segala macam itu kita yang tahu. Jadi kita yang paling bisa mengerti kapan untuk ngomongin ini karena harus diomongin ya. Jadi satu komunikasi. Gitu. Yang kedua, em, untuk zaman sekarang gitu ya, specifically gitu ya, dengan orang-orang tua yang sekarang mungkin orang tua kalian mungkin ada yang seumur generasi baby boomers atau mungkin generasi X gitu ya. Itu adalah dengan ditunjukin bukan dengan ngomong gitu. Karena kebanyakan dari kita tuh omdo doang gitu kan, omong doang gitu. Ah, aku suka banget dengan ini, aku mau jadi content creator dan segala macamnya. Emang bisa, emang beneran bisa sukses, beneran bisa nembus dan segala macamnya. Nah, itu biasanya yang orang tua kita akan tanyain gitu ya. Mungkin gue nanti juga apa namanya gue anak-anak gue nanti kalau misalnya gede mungkin gue juga juga akan tanyain gitu kan kenapa dia mau berada di passion itu dan segala macamnya. Jadi lebih baik adalah kita jalani terus hidup yang kita lagi jalanin gitu nggak masalah. Cuma coba disambi-sambi untuk mengerjakan sesuatu yang memang menjadi passion kita. Terus dikembangin sampai kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita share ke orang tua kita gitu supaya orang tua kita tuh juga bisa melihat bahwa kita tuh ada progres gitu. Kita tuh udah punya ibaratnya udah punya karya untuk bisa kita tunjukkan gitu. Kayak dulu gue ke nyokap gue nggak ngerti gitu gue main blog-blog tuh apa, nggak pernah sama sekali ngeliat blog gue tuh seperti apa gitu. Cuma ya udah yang gue tunjukin adalah gue pulang pulang kampus gitu tiba-tiba bawa piagam, bawa piala, bawa apa gitu kan. Ini dari mana gitu kan, terus kok nggak pernah minta duit kuliah lagi gitu karena gue itu nyari nyari freelance, gue coba nyari kerjaan. Gue dulu kerjaannya waktu kuliah jadi social media admin gitu ya. Gue ngadmin sehari 8 jam ya, dibayar cuma 4.000 perak per jam gitu ya. Dan itu gue lakuin ya karena gue punya salah satu goal itu adalah gue nggak pengen dibiayain, gue pengen stop dibiayain sama orang tua, gue pengen bisa biayain hidup gue sendiri gitu. Nah, itu kan salah satu goal yang mesti kita juga harus punya gitu supaya kita ada motivasi untuk kita gerak gitu kan. Karena apa ya, gue ini sebenarnya ya simple banget gitu. Gue nggak pengen jadi orang yang biasa aja di dunia ini gitu. Gue nggak pengen kasarnya gitu ya kalau kita ngomong secara materi gitu ya. Ya gue pengen bisa punya rumah yang enak, bisa punya kendaraan yang enak, bisa makan yang enak, misalnya segala macam gitu ya. Kalau kita bisa berandai-andai gitu ya. Tapi ya nggak cuma diandai-andai doang, kita cari tahu gimana caranya gitu kan. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Cuma ya itu biasanya cuma 1% doang di kepala, tapi 99%-nya yaitu adalah eksekusi itu nggak dikerjain sama kebanyakan orang. Kebanyakan orang loh ya. Yang artinya kalau kalian merasa udah punya idea, udah punya goal, ya tinggal dikerjain aja, pelan-pelan dicari, diusahakan, dicari tahu, browsing dan segala macamnya gitu. Karena kebanyakan orang nggak melakukan itu gitu. Justru dengan kita bergerak, kita berusaha ya kita pelan-pelan untuk mencapai situ dan harus menghargai proses karena emang butuh waktu gitu. Soalnya takutnya nih anak-anak zaman sekarang karena melihat banyak sekali orang-orang terkenal zaman sekarang yang terkenal hanya dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu jadi mikirnya oh gitu ya, ternyata kalau kita dalam sebulan 2 bulan kita berusaha tapi belum terkenal juga berarti udah kita bukan siapa-siapa gitu. Nah itu apa ya, mindset yang salah banget menurut gua gitu karena em, apa namanya untuk kita menjadi seseorang atau sesuatu pasti butuh proses dan itu pasti butuh proses cukup panjang gitu. Kalau hanya dalam sebulan 2 bulan kita berusaha menjadi content creator terus ternyata nggak menghasilkan apa-apa ya bukan berarti udahan gitu ya. Dicobain terus, dicoba cari cari cara yang lain dan segala macamnya supaya bisa terus maju gitu. Kalau nyerah ya ya sama yang lainnya juga banyak yang nyerah gitu. Tinggal kita mau sampai mana nih di hidup ini gitu. Kalau ternyata niatnya cuma sampai ya gue mah santai aja bang, gue cuma mau ini aja lah paling enggak ya di kosan aja gitu kan. Terus habis kerja ya udah mendingan punya kontrakan gitu. Ya kalau goalnya situ ya udah ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau ngomongin gue secara pribadi, goal gue pengennya jauh gitu dan nggak apa-apa untuk kita bermimpi berandai-andai yang jauh gitu. Dan malah kalau dimasukkan ke dalam otak kita malah malah jadi terpacu gitu, otak kita akan selalu ingat bahwa ya kita tujuannya ke sana bukan cuma ke sini doang gitu. Jadi itu sih yang harus kita tanam dan tunjukin nanti ke orang tua dengan bukti gitu, bukan hanya sekedar ngomong aja gitu.
Wah, oke. Tadi jawaban dari Kak Bena, semoga Novel Aris bisa menjawab ya. Walaupun tadi malu ternyata mau off on cam sama mic-nya karena mungkin Gak baru apa-apa, gak mau apa-apa. belajar nih. Nah, tadi mungkin aku simpulkan bahwa ketika kita pengen mencoba ngobrol dengan orang tua, maka harapannya teman-teman bisa memberikan komunikasi yang baik, yang terarah, yang dua arah, sehingga orang tua mengerti apa yang akan kita kerjakan. Dan lagi ketika memang masih orang tua tidak menyetujui atas apa yang kita kerjakan, mungkin teman-teman bisa menunjukkan bukti atau menunjukkan fakta bahwa hal yang teman-teman kerjakan itu merupakan hal yang bermanfaat sehingga bisa membawa teman-teman lebih maju lagi. Nah, mungkin masih banyak banget nih, ternyata langsung ada banyak pertanyaan nih Kak Bena. Mungkin akan aku pilih aja satu nih. Nah, ini dari fighter dari kelas public speaking, yaitu Vina. Mungkin Vina bisa mau menyampaikan langsung dengan Kak Bena. Boleh, tapi tidak bisa on cam karena sinyalnya tidak mendukung, Kak. Oke, silahkan Vina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Vina dari Pendidikan Biologi 2019. Nah, setiap kita itu mau mencapai suatu kesuksesan, tentu pasti banyak banget haters yang akan menjudge kita dan juga berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, bagaimana sih supaya kita itu mempunyai mental yang kuat supaya kita kita itu tidak mudah jatuh dengan judge dari haters. Dan karena saya rasa walaupun kita udah mencoba masa bodoh gitu ya, tapi terkadang itu komentar-komentar yang seperti itu malah justru itu akan terngiang-ngiang dalam benak kita dan itu membuat kita itu menjadi seperti mau maju tapi kita takut untuk maju dan juga akan menghambat langkah kita seperti itu, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya tadi udah terjawab sendiri ya gitu. Memang poin besarnya kalau sebenarnya poin besarnya adalah ya memang harus jangan terlalu pedulin apa kata orang lain gitu dan terus maju aja gitu dan alhamdulillah siapa tuh tadi yang bersih. Ya, apa namanya? Balik lagi kita memang harus fokus dengan apa yang kita kerjakan gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan mikirin apa kata orang lain, apalagi baru mulai gitu ya, baru mulai misalnya ibaratnya lagi posting sesuatu di sosial media gitu, baru posting sejam 2 jam tiba-tiba ada yang nggak suka, bilang apa sih norak apa segala macem gitu. Ya kita jangan fokus ke situ gitu. Dan itu mau nggak mau ya, dan kebanyakan orang Indonesia itu biasanya tuh nggak enakan gitu. Kita mau upload sesuatu sebelum diupload aja, bahkan jangan ngomongin upload dulu deh, belum diupload aja udah pasti di pikiran di kepala, aduh ntar apa kata temen gue, apa kata sahabat-sahabat gue, apa nih kalau gue dibilang norak tiba-tiba bikin video TikTok gitu kan, ya emang kenapa gitu, biarin aja gitu. Toh kalau mau sebelum sebelum kalian melakukan itu semua, cari teman-teman dan kasih tahu ke mereka dulu, minta feedbacknya seperti apa gitu. Dan kalau temen yang bener ya, temen yang bener tuh pasti akan support, pasti akan ngasih feedback yang bener gitu, bukannya hanya malah Nora ngapain sih gitu. Itu temen yang nggak penting gitu. Jadi mesti harus cari temen yang emang bisa nge-support kita gitu, yang bisa ngingetin, yang bisa ngasih feedback yang bener, nggak cuma apa-apa asal dukung aja gitu. Ntar bikin ngeprank asal dukung aja ya nggak enak juga gitu kan. Jadi emang harus ada rasa masa bodoh itu tuh harus harus dicoba dulu. Paling enggak gitu ya, kita coba dulu buat sesuatu, tunjukin sesuatu gitu, misalnya di sosial media gitu misalnya. Ya udah lihat aja apa kata orang gitu. Karena apa yang ada di kepala kita ini tuh belum belum tentu terbukti gitu. Oh, orang kayak bakal benci deh sama apa yang gue upload gitu. Belum tentu gitu. Kalau ternyata pada benci, ya udah kita coba lihat lagi. Ini orang nge-hate doang atau ngasih kritik gitu loh. Kritik yang membangun gitu kan. Kalau misalnya cuma nge-hate doang, ya mestinya nggak usah dipeduliin gitu. Karena itu aja baru di awal, apalagi nanti sampai kalau misalnya udah berjalan semakin tinggi, semakin ramai, semakin besar, pasti akan muncul lagi gitu, anginnya makin kenceng gitu kan, mulai bermunculan hal-hal yang misalnya ya haters-haters dan segala macemnya gitu ya. Jujur aja gue semasa 14 tahun menjadi content creator ini tuh jujur aja jarang banget sebenarnya ada haters-haters ya. Biasanya tuh haters itu cuma orang yang nggak paham, belum kenal gue itu siapa, dan akhirnya end up untuk ngatain konten gue, misalnya sampah nih, norak sok tahu gitu kan.
Ya padahal mereka juga follow juga enggak, tahu juga enggak gitu. Dan kalau gua ngeliat komen yang lain bagus-bagus aja kok gitu, fine-fine aja. Dan kenapa gue harus fokus sama satu komen negatif yang gue nggak kenal orangnya siapa ya, mungkin dia hanya bocah doang gitu kan yang asal komen gitu. Jadi jangan sampai energi kita nih habis sama hal-hal yang kita insecurity yang ada di kepala kita gitu. Lebih baik energi kita nih dipakai untuk ya udah kita bikin sesuatu, terus misalnya itu kurang bagus ya kita kembangin lagi terus-terusan gitu. Jadi fokus ke apa yang bisa kita kembangin, jangan fokus ke stuck ke hal-hal yang bikin kita terus kepikiran gitu. Karena balik lagi yang nanti ngejalanin hidup kita kan hidup kita sendiri bukan orang lain gitu. Komen-komen nggak masalah, tapi kalau komennya selalu komen-komennya jadi lama banget terngiang-ngiang di kepala kita, ya itu yang jadi bahaya gitu. Jadi harus bisa disingkirin dulu gitu. Simple bangetnya gini aja. Kalau misalnya kita nggak pernah mulai gitu ya, terlalu banyak mikirin apa kata orang lain, ya udah nggak bakal kemana-mana. Mohon maaf gitu aja sih. Gitu. Kalau kita ngomongin sosial media gitu, bang gue pengen banget jadi penulis, mau bikin buku gitu. Ya udah dibikin bukunya gitu, bukan cuma ngomong doang gitu. Tapi aku malu bang naruh tulisan aku ngasih ke penerbit, malu posting di sosial media. Ya udah nggak bakal kemana-mana gitu. Padahal sekarang zamannya udah enak banget, mau jadi apa aja ya ampun tinggal googling doang, tinggal DM aja tuh penerbit, mau DM aja tuh apa segala macam semuanya bisa dihubungin langsung gitu. Kalau zaman dulu mana bisa, susah banget, mau masuk majalah aja setengah mati. Sekarang kalian bisa banyak banget kuis-kuis kompetisi yang ada gitu. Kalau misalnya masih belum belum gerak juga sih ya mohon maaf kebangetan juga sebenarnya gitu kan. Jadi ya harus semangat lah di sini gitu. Apalagi teman-teman nih sebutannya fighter semua lagi kan. Kalau nggak bergerak sih sayang banget gitu. Oke, mungkin itu sudah menjawab belum, Vina? Sudah Kak. Terima kasih banyak untuk Udah Kak menampar Bina. jangan-jangan. Sudah menampar ya kepada kita nih. Mungkin itu tadi bener banget tuh. Kadang orang-orang yang malah jadi haters kita tuh orang-orang terdekat kita. Bener banget tadi kayak kita nih mau ngupload snapgram sananya nih. Waduh takut nanti di komen ini takut di komen itu padahal kita pengen mulai mungkin untuk bisa ngembangin diri kita. Nah, di sini mungkin tadi kita bisa memilih circle pertemanan yang saling mendukung, yang suportif, bener banget. Atau biasanya nih orang-orang kayak gitu tuh kalau seandainya kita udah terkenal, seandainya udah dapat momentum yang bisa membuat kita naik level. Kadang orang-orang itu langsung kayak bisa dong bantuin gue atau bisa bantuin ini dong gitu Iya. kan. Nah, Kalau kadang udah memang sukses kita perlu baru muncul. bersikap tidak peduli juga untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin itu aja untuk kegiatan pada kali ini. Nah, terima kasih banget buat Kak Bena yang udah mau sharing-sharing sama kita, sama teman-teman UNS. Sama-sama. Mohon maaf banget juga Kak apabila ada hal-hal yang memang kesalahan teknis ataupun kesalahan omongan dari saya sendiri ataupun panitia-panitia sebelumnya. Kalau dia mau tanya lagi mungkin bisa DM via Instagram aja. Hopefully ntar kalau ada waktunya bisa dibales ya teman-teman. Nah, oke tuh langsung tuh dinotis sama Kak Bena loh. Kalau seandainya nanti kalian mau bertanya, Kalau ada yang Kak, mau mau aja, nanya kalau nih nggak mau dari ya Fighter udah. UNS, waduh. Nah, jadi nanti mungkin bisa dinotis nih, kan DM Kak Bena banyak nih pastinya. Jadi teman-teman bisa perkenalan diri juga nanti ke Kak Bena. Pakai Nah, tanda itu seru aja mungkin awalnya. Kak Bena. Mohon maaf juga apabila mengganggu waktunya. Mungkin closing statement dari Kak Bena untuk bisa memberikan semangat bagi teman-teman mahasiswa UNS yang sekarang lagi mencari passionnya masing-masing. Ya paling dari gue singkat aja, manfaatin banget waktu yang kalian punya sekarang gitu ya. Meskipun sekarang lagi pandemi, mungkin sekarang banyak yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, di kosan, di kontrakan dan segala macamnya. Manfaatin waktunya sebaik mungkin gitu. Misalnya setiap hari kan nggak mungkin kuliah itu 24 jam kan. Pasti banyak waktu luang, waktu kosong bisa kalian manfaatin. Nah, coba paling enggak gitu. Oke, nggak apa-apa kita masih menikmati hiburan, masih main game, masih nonton drakor dan segala macamnya. Tapi coba sisihin gitu sebagian waktu kita setiap harinya untuk mencoba browsing, mencari sesuatu yang ada hubungannya sama goal yang mau kita tuju. Kayak misalnya kita mau ntar gue lulus kuliah mau jadi apa. Nah coba kita pelajari, kita cari inspirasi-inspirasi dari banyak orang, nontonin video TEDx dan segala macemnya, dengerin podcast dari orang-orang hebat dan segala macemnya.
coba kita pelajari gitu. Jadi paling enggak selama kita kuliah gitu ya, nanti lulus dari kuliah tuh kita udah punya bekal gitu. Ibaratnya kayak gue pernah bikin konten level up gitu di YouTube tentang tips interview kerja gitu. Nah itu di kampus menurut gue nggak bakal diajarin gitu kan. Seingat gue sih dulu nggak diajarin sama sekali gitu kan. Nah itu kan hal-hal apa ya, practical skill yang mungkin harus kita miliki di luar dari pelajaran-pelajaran yang ada di kampus gitu. Ibaratnya gini, kalian nanti kalian mau IP 4 dan segala macam ya, mau skripsi paling jago, mau jadi pembicara saat wisuda dan segala macamnya, tetap nanti saat kalian kerja, yaitu kalian akan duduk di ruang interview, dia akan ditanya sama interviewernya. Kalau kalian tidak punya tips and tricks pada saat interview itu seperti apa, mau IP 4 juga menurut gue sama aja gitu. That's why kita harus harus aware dengan hal-hal atau skill-skill yang harus kita pelajari di luar dari pelajaran kampus itu sendiri gitu. Nah itu yang bisa kalian coba apa namanya, cicil dari masa-masa kalian masih kuliah gitu, untuk tadi spend waktunya sebaik mungkin, cicil untuk cari ilmu sebanyak mungkin, ikutin seminar, nontonin video-video yang inspiratif supaya kalian punya bekal saat nanti kalian untuk setelah keluar dari kampus gitu. Gitu aja dari gue. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kesempatannya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi kapan-kapan. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bena atas waktunya, atas waktu sharing-sharingnya untuk berbagi Sama-sama. pengalaman dengan teman-teman UNS. Nah, mungkin waktu kita untuk talk show pada kali ini sudah habis dan saya selaku moderator pun meminta maaf apabila kepada teman-teman peserta ataupun mahasiswa Universitas 11 Maret yang sedang menonton saat ini atas kendala-kendala teknis ataupun tidak bisa menampung semua pertanyaan yang kalian tanyakan kepada Kak Bena tadi. Mungkin teman-teman apabila masih ada hal yang dibingungkan bisa langsung kontak langsung ke Kak Bena di Instagram Kak Bena yaitu @benakribo, dan teman-teman bisa langsung mempertanyakan apa yang teman-teman ingin tanyakan. Nah, saya selaku moderator pada malam ini terima kasih untuk sudah hadir dan bisa berkenan sampai titik ini teman-teman semua fighter. Dan nanti bakal ada lanjutan agenda selanjutnya yang bakal dijelasin bagaimana teman-teman untuk bisa mengkaryakan teman-teman atas apa yang sudah teman-teman kerjakan ataupun dapatkan materi selama 1 bulan. Saya selaku moderator pada malam ini untuk mengembalikan kembali kepada Master of Ceremony kegiatan Creative and Innovative School 2020. Rizky Prasetyo mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Maret dengan sejuta keseruannya. Rasanya baru kemarin PKKMB. Arak-arakan, ejek-ejekan sama fakultas lain. Tegang sih, tapi seru. Gak kerasa, banyak hal terlewati. Gak kerasa juga, udah tugas akhir. Saatnya refleksi dan berpikir, karya apa yang harus kuikir nanti. Senja, sudut kota berirama meneduhkan jiwa, menghibur lara hingga hati telah mengisi dan sepi. Wow, keren banget nih Fighter. Baru saja kita lihat yaitu penyampaian talk show dari Kak Bena yang telah dimoderatori oleh Mas Pras. Keren banget nggak sih? Nah, teman-teman semuanya, Kak Bena tadi juga menyampaikan bahwasanya apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa langsung DM Kak Bena seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman menyampaikan bahwasanya teman-teman namanya siapa dan berasal dari Fighter UNS seperti itu. Nah, teman-teman semuanya,
talk show tadi mengulas tentang berkarya dan berinovasi di era kreatif, di mana bahasanya tersebut membahas sedikit banyak dari passion sampai dengan pengembangannya dan tentu saja tentang pengkaryaan. Nah, teman-teman semuanya, saya sudah bilang di awal tadi bahwasanya CIS ini tidak berhenti pada malam hari ini saja, tetapi akan ada agenda-agenda selanjutnya. Baik, agenda selanjutnya adalah penyampaian dari divisi kurikulum untuk menyampaikan mengenai pengkaryaan yang akan dilakukan oleh fighter semuanya. Kepada Mbak Okisa, saya persilahkan. Ini UNS ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para fighters. Apa kabar nih? Apa kabar nih teman-teman yang udah hadir di sini? Nah, tadi gimana nih udah ketemu dengan Kak Bena, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, talk show kayak gitu. Setelah ini aku bakal menjelaskan tentang pengkaryaan yang akan dilakukan oleh teman-teman, khususnya teman-teman Creative and Innovative School. Nah, apa sih pengkaryaannya? Mungkin di sini teman-teman beberapa udah pada tahu nih pengkaryaannya itu apa, atau biasa disebut on job training seperti itu. Mungkin di contohnya kelas event management itu udah dijelaskan, di public speaking mungkin udah dijelaskan. Nah, di sini aku bakal menjelaskan lagi terkait apa sih itu on job training atau pengkaryaan seperti itu. Nah, untuk on job training Creative and Innovative School ini untuk para fighters atau siswa dari Creative and Innovative School 2020. Nah, apa itu on job training atau pengkaryaan? Oke, makasih panitia. On job training atau pengkaryaan itu suatu kegiatan yang dimana teman-teman setelah mengikuti serangkaian acara atau selama 8 kelas, 8 pertemuan di setiap kelas, entah itu desain grafis, content creator, public speaking, event management, teman-teman di sini akan dikaryakan melalui apa? Melalui kegiatan bersama yang dilakukan secara bersama-sama antar kelas seperti itu. Nah, pengkaryaannya berupa apa aja sih kayak gitu. Pengkaryaan apa sih? Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu ya pengkaryaannya itu apa atau event yang bakal dibuat itu apa. Nah, pengkaryaannya itu adalah festival startup. Next. Apa itu festival startup? Nah, festival startup adalah kegiatan webinar atau talk show yang membahas terkait startup seperti itu. Dan festival startup ini diadakan selama berapa kali sih Kak? Kayak gitu. Nah, festival startup sendiri akan dilaksanakan selama 3 kali atau tiga hari di waktu yang terdekat seperti itu. Peserta dari pengkaryaan atau on job training sendiri adalah
siswa dari Creative and Innovative School 2020. Semua peserta atau semua siswa bisa mengikuti pengkaryaan seperti itu. Yang dimana di situ teman-teman udah pada dapat kelas-kelas nih. Oh, desain grafis, caranya bikin pamflet kayak gini. Oh, event management, cara manajemen keuangan tuh seperti ini kayak gitu. Cara membuat acara tuh seperti ini, seperti itu. Nah, di sini teman-teman tidak sendiri, namun teman-teman di sini sebagai panitia di Festival Startup ini akan ditemani oleh kakak-kakak panitia Creative and Innovative School seperti itu. Nanti ada desain grafis, ada bisa dibilang SC, di event juga ada SC-nya seperti itu. Jadi teman-teman tetap dibimbing kayak gitu. Selanjutnya ketentuannya, Festival Startup dilakukan dan dikonsep dalam sebuah rangkaian kegiatan online seperti itu. Jadi teman-teman di sini membuat konsepan acara sendiri, membuat inovasi sendiri seperti itu. Dan di sini akan dibimbing oleh kakak-kakak dari panitia Creative and Innovative School terkait event Festival Startup itu. Selanjutnya, jalannya kegiatan disusun oleh peserta kreatif dan seinovatif mungkin seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, dalam rangkaian kegiatan tersebut mengusung tema dan pembicara yang berbeda-beda. Yang dimaksud apa sih? Kan nanti kan teman-teman bakal melakukan festival startup ini selama 3 kali ya. Nah, itu dengan tema yang berbeda-beda seperti itu. Kayak Cis, kemarin kan temanya apa art, sekarang apa kayak gitu, beda-beda selama 3 kali pertemuan dengan 3 pembicara yang berbeda seperti itu. Selanjutnya di setiap divisi terdapat seorang koordinator divisi melalui pengajuan diri atau kesepakatan bersama. Nah, di sini kan ada PJ dari setiap kelas, desain grafis, contohnya ada Mas Rudi, event management ada Mbak Arta, konten kreator ada Mbak Gita, terus public speaking ada Mbak Yurinda, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa banget buat komunikasi terkait kepanitiaan itu gimana pembagiannya dan plottingnya diserahin ke kelas masing-masing seperti itu. Selanjutnya, next Kak. Wah, apa nih? Mau jelasin apa nih? Oke, selanjutnya yaitu pembagian divisi di Festival Startup 2020. Nah, pembagian yang dimaksudkan sebagai pembagian tugas dalam pelaksanaan pengkaryaan seperti itu. Teman-teman akan dibagi dan udah disesuaikan sesuai dengan kelas masing-masing seperti itu. Namun beberapa kelas memang ada yang out of the box kayak gitu, keluar dari kelas masing-masing kayak gitu. Pertama, ketua panitia yaitu akan dipimpin oleh event management dan butuh 1 anak seperti itu. Yang kedua, sekretaris dari event management 2 fighters. Yang ketiga, bendahara 2 fighters. Yang keempat, acara dari event management sejumlah 25 fighters. Publikasi dari konten kreator sebanyak 20, desain grafis sebanyak 25 dan konten kreator sebanyak 10. Ini fungsinya buat ya teman-teman ngedesain, bikin video seperti itu. Selanjutnya humas itu dari public speaking 15, dari event management 5 seperti itu. Selanjutnya LO itu public speaking sejumlah 10. Selanjutnya perizinan itu dari kelas public speaking sejumlah 15, operator dari desain grafis sejumlah 20, event management sejumlah 10 dan konten kreator sejumlah 10, logistik dari event management sejumlah 5, konten kreator 10 dan desain grafis 5. Selanjutnya terdapat MC atau moderator yang akan mendampingi 3 acara kita Festival Startup sejumlah 10 dari public speaking seperti itu. Next Kak, untuk job desk-nya ini akan dijelaskan job desk secara umum ya. Ketua bertanggung jawab
atas seluruh kegiatan acara festival startup kayak gitu. Mulai dari awal memimpin hingga akhir acara. Selanjutnya sekretaris menjadi second leader dan penanggung jawab perihal administrasi. Yang ketiga yaitu bendahara, bertanggung jawab perihal mengatur keuangan dalam kepanitiaan seperti itu. Pengeluaran, pemasukan seperti itu masuk ke bendahara. Selanjutnya yaitu ada acara yang bertanggung jawab terkait membuat selanjutnya, maaf ya teman-teman mungkin ada kendala teknis, aku lanjutin nih. Publikasi apa sih tugasnya Kak? Nah, bertanggung jawab atas publikasi kegiatan keluar maupun ke dalam pihak kampus seperti itu. Dan termasuk salah satunya pembuatan caption kayak gitu di publikasi. Next slide Kak. Job desk selanjutnya yaitu media bertanggung jawab atas pembuatan konten. Misalkan desain seperti itu, desain buat acara tersebut, bikin video seperti itu. Selanjutnya humas bertanggung jawab dalam membangun hubungan internal ataupun eksternal seperti itu. Humas nanti bisa juga semacam menembusin pembicara ataupun yang lain. LO bertanggung jawab sebagai narahubung. Selanjutnya selanjutnya MC atau moderator nih. Ini dari kelas public speaking yang kemarin memang udah diajari nih public speaking yang baik seperti apa, cara nge-MC, cara membuat teks seperti itu. Nah, itu menjadi MC ataupun moderator saat festival startup seperti itu. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya yaitu perizinan. Nah, perizinan ini ngapain sih? Mungkin nanti teman-teman bakal mengadakan acara secara mungkin beberapa panitia mengadakan secara offline seperti itu. Nah, perizinan di sini tugasnya mengurus perizinan terkait tempat kayak gitu. Misalkan tempatnya di mana di UNS atau di FK ataupun di mana atau di luar UNS seperti itu. Selanjutnya GA, mengurus perihal terkait pendaftaran peserta dan pendistribusian sertifikat. Nah, mungkin ini masih asing ya di teman-teman public speaking, content creator ataupun desain grafis. Nah, GA di sini ini sendiri mengurus terkait pendaftaran kayak gitu, Bitly, kayak gitu persyaratannya, terus habis itu pendistribusian sertifikat ke peserta-peserta seperti itu. Selanjutnya logistik. Nah, logistik tugasnya apa sih? Nah, logistik ini bisa dibilang perkapnya event kayak gitu. Nah, menyediakan keperluan perlengkapan dari awal hingga akhir acara. Misalkan butuh sound system gitu, perkap ataupun logistik yang menyediakan. Butuh kamera kayak gitu bisa dari perkap menyediakan seperti itu. Lanjut, Kak. Oke, timeline-nya kapan sih? Pasti teman-teman pada tanya-tanya kapan sih timeline-nya kayak gitu. Nah, untuk timeline-nya Festival Startup ini sendiri itu kita nih tanggal 29 November udah sosialisasi terkait kepanitiaan. Nah, nanti untuk Festival Startup kapan sih? Festival Startup akan diadakan tanggal 11, 12, dan 13 Desember seperti itu. Makanya dalam waktu terdekat seperti itu. Festival Startup 1 tanggal 11, Festival Startup 2 tanggal 12, dan Festival Startup 3 tanggal 13 Desember. Seperti itu. Lanjut. Nah, jelas banget nih. Tadi udah menjelaskan nih terkait pengkaryaan. Nah, ada sedikit kutipan dari seseorang. Sebuah karya akan memicu inspirasi. Lanjut.
teruslah berkarya. Jika Anda berhasil, teruslah berkarya. Jika Anda gagal, teruslah berkarya. Jika Anda bosan, teruslah berkarya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Semangat wabarakatuh. teman-teman. Makasih Kak. Nah, teman-teman gimana nih para fighter, sudah jelas belum penjelasan dari Kak Okisa tadi? Nah, teman-teman kalau belum jelas bisa bertanya secara langsung melalui WA ataupun DM secara langsung kepada Kak Okisa, seperti itu. Nah, tadi Kak Okisa ditutup dengan sebuah kutipan, saya juga ingin menutupnya dengan sebuah pantun. Cantik rupa itu biasa, kaya harta tidak mengapa, tidak disangka waktu telah tiba, mari kita tutup acara dengan berdoa. Yuk teman-teman kita berdoa, semoga acara tadi bisa memberikan ilmu kepada kita semua dan bermanfaat kepada nantinya. Berdoa, saya cukupkan. Baik teman-teman, saya sudah dari awal acara hingga akhir acara bersama teman-teman para fighter yang ada di rumah. Tak terasa waktu telah selesai, sudah malam pula. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Bena tadi bisa bermanfaat. Dan juga tadi saya sedikit mengutip kutipan dari Kak Ipin selaku Presiden BEM bahwa karya-karya dari teman-teman ini, para fighter ini ditunggu untuk kampus kita tercinta dan juga untuk Indonesia. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Jika rindu, panggil saya lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Pokoknya tahun depan harus jadi panitia peserta CIS lagi. Jangan lupa pekaryaannya ya. Jangan lupa perkayaannya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau live boleh sekarang live, tapi jangan lupa perkayaannya. Intinya pengkaryaan jangan lupa. Kami menunggu karya kalian, guys. Ditunggu buat yang mau ngajuin diri jadi ketua festival startup ya, buat event management. Semangat semuanya, pokoknya terima kasih banyak juga, sama-sama dari kita. Dadah, sukses terus. Ayo Mbak Yunita foto dulu sama kita, Mbak. Mbak harus foto dulu sama kita. Iya. Iya. Enggak, Mbak Yunita menggantikan Teh Yuyur. Menggantikan Teh Yuyur. Ini gimana nih taruhnya? Matiin dulu aja. Matiin aja. Ayo foto guys. Yang beres ini siapa? Santai kemana? Foto dulu. Yang foto siapa? Ayo pernah? Yo mending foto sing kono. Sing online coba. Tadi yang baru join. Admin. Halo. Siapa? Oh iya, aku orangnya gede loh.
Masuk frame kotak ini. Frame hilangin. Start itu. Frame hilang. Ini enggak ada yang nama aja dong. Satu sisi kita rubah. Aku nggak foto orang ada sana kan? Kenapa tidak foto? Oh iya, kamera saja. Kamera. Bisa dong. Bisa dong. Para pejuang. Tapi 525 guys. Ini kamera. Wih.